Pemirsa Surabaya TV, selamat sore, salam berbahagia untuk kita semua. Bahagia pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan satu dialog dalam dialog khusus pada sore hari ini. Ada bersama dengan kita Mas Tio. Beliau adalah seorang pelukis kenamaan, namun bukan hanya pelukis sekedar pelukis, tetapi dia memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu melukis dengan abu rokok dan ampas kopi. Beberapa waktu ke depan kita akan menyapa beliau, berdialog dengan beliau perihal lukisan kopi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sapa beliau. Selamat sore, Mas Tio. Selamat sore, Pak Nanang. Ya. Dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan berbicara tentang lukisan yang menarik dari Anda, yaitu lukisan dari ampas kopi dan abu rokok. Ya. Nah, selama ini Anda kan dikenal sebagai seorang pelukis ampas kopi dan abu rokok. Hal ini kan di luar kebiasaan dari beberapa pelukis yang ada ya. Nah, ini ceritanya itu bagaimana bisa sampai punya inovasi seperti itu, Mas Tio? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama sebenarnya saya itu sebagai pedagang warung kopi ya. Warung kopi di mana saya akan prihatin, selalu saja sisa daripada kopi itu terbuang. Nah, beberapa tahun lalu ketika saya belajar sketsa pensil, terus kemudian kenapa tidak sisa daripada kopi ini kita manfaatkan menjadi barang bernilai. Seperti sebuah pepatah, terkadang hal yang terbuang tiadalah mesti terhina hidupnya. Ia telah terbiasa menghadapi serta menguasai banyak kesulitan-kesulitan. Artinya, kopi, sisa ampas kopi, jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi nilai-nilai berharga. Itulah hal ihwal kenapa saya mengangkat filosofi kopi. Juga kopi sendiri ibaratnya sebagai tinta kopi, bagaimana kopi menjadi sebuah tulisan-tulisan gitu. Termasuk pun abu rokok. Cuma kalau di abu rokok di sini kurang begitu familiar ya, karena ada kata-kata tanda kutip rokoknya itu ya. Beda dengan ampas kopi, lebih familiar. Tapi memang kan kopi dan rokok itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kalau ndak ngopi, ndak ngerokok kadang kurang afdol ya. Tetapi yang menarik di sini, Anda bisa memadupadankan limbahnya kopi yaitu letek ya, dan limbahnya rokok yaitu abu rokok menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dan menarik di sini. Tentu saja juga memiliki nilai jual. Ya, itu daripada sebuah keinginan yang tadi saya sampaikan, bagaimana hal-hal yang kita anggap hina, hal-hal yang kita anggap sisa itu menjadikan sebuah karya seni yang indah, yang karya seni yang menjadikan nilai manfaat, menjadikan nilai profit begitu. Selain sebagai hobi. Ya. Mas Tio. Ya. Saya perhatikan Anda banyak melukis lukisan karikatur tokoh. Ada Bung Karno, Hasyim Asyari, Gus Dur. Terakhir saya lihat ada lukisan Dr. Terawan dan Vladimir Putin. Nah, di mana lukisan itu cenderung dominan warna hitam dan putih. Apakah ada filosofi tertentu dari penggunaan warna tersebut? Ya, kebetulan saya sendiri suka dalam dunia seni sastra ya. Jadi saya mencoba mengekspresikan tulisan, selain tulisan juga dalam ekspresi lukisan, walaupun itu hanya hitam putih, karikatur. Ekspresi hitam putih sendiri kan kita tidak bisa meninggalkan hitam dan putih dalam kehidupan kita. Selalu saja ada hitam, selalu ada putih yang tidak bisa terpisahkan seperti dua mata koin. Hitam sendiri kan mewakili dari keangkara murkaan. Putih sendiri mewakili dari sebuah kebaikan dan kejujuran. Tetapi bagaimana dua sisi tadi saling bersinergi tanpa harus menyakiti, membawa hitam menjadi kebaikan, membawa putih menjadi kebaikan. Kira-kira seperti itu filosofinya. Oh, jadi filosofinya menarik ya, bahwa setiap
hal itu ada dua sisi yang melengkapinya. Iya, iya. Nah, kemudian ini Mas Tio, fenomena yang terjadi di masyarakat itu kan seringkali Anda rekam dalam lukisan. Contohnya pada saat Pilkada 2020 di Surabaya kemarin. Itu kan ada lukisan dari Anda tentang calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi dan Mahfud Arifin yang sedang adu panco. Oh iya, ingat. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Pada saat itu jiwa kritik sosial saya, tapi kan di sini saya lebih banyak kritik yang tidak harus mendominasi mencari kelemahan, tetapi lebih ke sisi kedamaian. Dua individu pada saat itu bertarung panco, namun tetap dalam kondisi tersenyum. Artinya bertarunglah demi masyarakat, tapi tetaplah damai juga demi masyarakat. Artinya kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus saling menjatuhkan, ini jelek, ini buruk. Toh semua tujuannya sama saat itu kan untuk Surabaya juga. Kira-kira seperti itu. Intinya Mas Tio ingin menempatkan kedua tokoh tersebut saat itu dalam kondisi yang sama-sama kuat, punya keinginan yang sama untuk masyarakat Surabaya. Iya, begitu. Jadi Mas Tio, ini sangat menarik. Saya perhatikan ya, Anda tidak hanya mahir di bidang lukis-melukis. Saya pernah membaca sebuah penggalan puisi, Pak. Karya Anda yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut. Bangunlah, katakan kepada matahari bahwa engkau adalah laki yang sanggup melindungi serta membahagiakan pasanganmu walau terik membakar. Kemudian jadilah karang yang kuat diterpa ombak, jadilah rintik hujan yang menawarkan kejernihan berpikir, jadilah embun yang dengan cerita kemilaunya, jadilah akar yang menopang beban berat kehidupan, namun tetap menaungi, dan jadilah padi yang bijak. Ayahmu bukan terlambat berucap, namun berhati-hati dalam bertutur, agar bibir ini tak membuat menjadi cemeti api, dengan segala huru hara baranya. Nah, ini ternyata Anda juga seorang seniman penlukis, seniman penulis, dan pembaca puisi yang handal. Namun puisi Anda sangat realistis, namun tidak kehilangan nuansa sisi melankolis dan romantisnya. Nah, apakah ini sebenarnya sebuah curahan hati begitu? Saya juga hampir lupa ya. Tapi kebetulan saya masih ada beberapa arsipnya ya tentang puisi tersebut. Memang benar, kita tidak memungkiri sebuah tulisan itu memang lahir dari perasaan, dari nurani kita terdalam yang kita ekspresikan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan tersebut sebenarnya ada dalam bentuk pasaran-pasaran yang umum, hanya kita memang menata ulang, menata kembali supaya bagaimana kita suguhkan menjadi terbaca dengan api. Pesan daripada tulisan itu secara umum memang pesan kepada anak-anak, secara umum kepada semua anak-anak, tetapi memang itu lahir dari seorang ayah pribadi saya, yaitu kepada anak-anak saya. Terutama di sini disebutkan bisa laki-laki, bisa perempuan, artinya jadilah matahari, jadilah orang yang mampu memberikan semangat, mampu memberikan amanah, menjaga kepada keluargamu kelak. Nah, sedangkan ayah ini berdoa tidak harus berkoar-koar di dalam bentuk medsos. Ya Tuhan, bla bla bla, bla. Itu kan artinya ya mohon maaf, saya pribadi berdoa urusan pribadi dengan Tuhan. Cuma ekspresi dalam tulisan memang seperti itu. Jadi seolah-olah ambigu. Tapi itulah puisi, itulah bahasa saya yang berdoa kepada Tuhannya. Semoga anak-anak saya kelak mampu menjadi orang tua yang tangguh. Dan sedangkan orang tua saya pribadi tidak ingin berkoar-koar. Makanya lebih di situ lebih ke tutur yang hati-hati agar tidak menjadi bara yang hura-hura. Bara itu sebuah keadaan panas yang diumbar-umbar, malah menjadi kekacauan berpikir nanti.
Artinya ada juga menjadilah padi. Kalau nggak salah di situ padi di sini melambangkan sebuah kebijakan diri. Yang makin bijak makin menunduk. Tidak harus ponga, jadi orang yang bijak yang mampu menjaga keluarga, mengayomi, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir. Sebagai seorang seniman, tentu Anda juga ingin berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Baik itu kritik sosial maupun saran yang membangun melalui lukisan dan puisi. Apakah ini juga menjadi mimpi Anda? Silakan jelaskan. Kritik sosial memang hampir semua seniman memiliki cara tersendiri-sendiri dalam mengkritik, baik itu dalam bentuk pemerintahan secara pusat maupun lokal. Tetapi ada juga yang tidak terlalu senang dalam hal yang terlalu monohok, sarkasme itu yang terlalu menohok. Nah, saya sendiri berada dalam posisi yang tengah-tengah, tidak terlalu monohok, lebih suka ke ada sisi romantisnya, namun ada mau sedikit memukul gitu. Terus pribadi sendiri ya siapa sih yang nggak ingin ikut andil dalam wajah negara ini mengkritik, tetapi kan juga ada bagian-bagian tersendiri. Saya rasa sudah ada bagian seniman yang memang khusus mengkritik secara mungkin frontal menurut takaran orang, sedangkan saya sendiri biarlah cukup dengan cara saya sendiri, dengan hidup yang damai, tapi tetap mengkritik, kritik yang santun, tetap menikmati secangkir kopi, kira-kira begitu, tetap bernafkah, karena bagaimanapun juga kalau kita nggak bernafkah, bagaimana kita menghidupi seni itu sendiri. Seni kita tidak bisa langsung pure ke seni. Terus anakku mangan piye, anak bojoku mangan opo. Tadi ada keseimbangan antara seni dan hobi dan nafkah. Walau kadang-kadang kehidupan seniman itu tidak seindah karya-karyanya ya. Mereka mampu menyuguhkan karya-karya yang apik, yang heroik, yang bagus. Menurut saya kehidupan senimannya secara ekonomi seperti itu. Tetapi itulah bagian daripada ekspresi seni dan tetap bersyukur apa adanya. Ya. Mas Tio, dialog kita pada sore hari ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang saya tangkap. Bagaimana cara menasehati tanpa ada kesan menggurui, sehingga anak-anak itu bisa lebih tertarik kepada puisi. Nah, kedua, saya melihat bahwasanya kehidupan seniman itu tidak seindah karyanya. Ini juga menarik bahwa keseimbangan logika dan logistik ini sangat penting sekali. Namun pada akhirnya waktu dua yang harus memisahkan kita. Mungkin di lain kesempatan dan waktu kita akan bisa ketemu lagi. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, tampaknya waktu harus membuat kita berpisah pada kesempatan sore hari ini. Namun tetaplah selalu bersama dengan kami di Surabaya TV di channel 44 UHF, karena ke depan masih banyak dialog-dialog lagi yang lebih menarik untuk kita perhatikan secara seksama. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih buat semua pihak, buat narasumber kita yang berbahagia Mas Tio, juga buat Hotel G-Suite yang sudah memberikan fasilitas di tempat ini. Terima kasih, salam Surabaya TV. Salam.